Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Ya, kembali lagi di konten Protes Masyarakat bersama gue ya. Udah lama banget gue gak ngeluarin konten Protes Masyarakat karena beritanya lagi agak gak asik ya yang kemarin ya. Dan kali ini kita masih tetap di rules yang sama. Kita akan membahas suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Gue juga akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial media yang sedang rame ini. Dan tentunya gue juga akan memberikan tanggapan tentang fenomena tersebut. Jadi apa kabar nih para proteser? Gue sih sehat ya. Alhamdulillah belum pernah kena COVID. Gue harap juga kalian diberikan kesehatan baik jasmani, rohani, keuangan, kecuali buat kalian yang ngambil hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week. Ya, jadi kita kali ini akan membahas fenomena Citayam Fashion Week dari awal sampai sekarang yang agak kisruh. Kenapa bisa kisruh gitu loh? Citayam Fashion Week itu menurut gue itu adalah sebuah fenomena ya yang ya agak mirip-mirip sih sama Harajuku gitu. Dan lucu banget namanya tuh di Indo jadi Harajuku, duku atas, mantap. Dan anak-anak yang berkumpul ini di kawasan duku atas awalnya tuh fun banget ya. Gue juga ngelihatnya seru banget gitu, otentik ya, Indonesia banget lah, karena mereka semua yang datang tuh pakai brand-brand yang lokal dan ciri khasnya mereka dengan gaya masing-masing yang menurut gue ya dibilang unik lah. But the problem is rich people itu udah mulai menginvasi nih, dan Bonge CS terancam pindah dari duku atas. Emang kayak gitu ya, kalau tren di Indonesia tuh latah. Ada sesuatu yang berpotensial langsung dihajar sama oportunis. Aduh. Jadi kita langsung aja coba masuk ke permasalahannya. Citayam CS yang belakangan ramai di Sudirman menjadi fenomena. Komunitas itu awalnya cuma nongkrong bermodalkan sedikit duit untuk beli nutrisari dari Starling hingga tahu bulat. Tapi perlahan fenomena ini jadi ajang kaum elit ikutan. Orang-orang dari berbagai penjuru juga nimbrung dalam komunitas itu. Bahkan sudah mulai rutin dibuat acara bertema Citayam Fashion Week dengan laga berkelas. Dan menurut gue pertama-tama tuh kita harus berterima kasih sama ada tiktokers tuh yang namanya siapa ya, Bara kalau nggak salah. Dia itu yang interview Bonge CS awal-awal. Tapi emang dasarnya orang Indo tuh kalau ngelihat respon yang bagus, ya tapi itu wajar, namanya manusia. Kalau ngelihat opportunity, ngelihat engagement yang gede, pasti langsung dihajar habis. Itu menurut gue juga karena kita pas pandemi ini digerus habis ya, fashion tuh digerus habis mungkin. Jadi model-model yang asli harus sampai mulai dari nol lagi ya, dari Citayam Fashion Week gitu, dari hajar dari nol lagi lah, sampai Fashion Week di duku atas aja dihajar juga. Makin kelamaan ya mereka emang dasar engagement gede ya, pasti semua lah, pasti cepet deh Indonesia tuh viral ya. Tapi nggak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi ada stigma di Citayam Fashion Week tuh, saking kebanyakannya para model dan seleb yang bener-bener ya, yang profesional, mereka tuh jadi minder untuk, gue sempat baca tuh di Twitter sama di Instagram Insta Nyinyir kalau nggak salah. Jadi tuh
para model-model yang amatir, yang ya hitungannya amatir lah ya, digerus sama seleb-seleb dan model-model yang profesional. Emang dasar model ya, jadi mereka tuh minder gitu loh untuk masuk ke catwalknya. Itu juga kocak sih catwalk. Emang dapat aja lagi idenya tuh catwalk di zebra cross. Jadi saking kebanyakannya model profesional yang turun ke Citayam Fashion Week itu, mereka kayak merasa diinvasi gitu loh. Jadi mereka tuh pengen pindah ke Peak Pantai Indah Kapuk. Wah, di situ juga pasti bakal, kalaupun jadi ya, mereka tuh pasti mungkin akan seru juga, dan mungkin akan timbul stigma, kalau menurut gue ya, stigma pribumi dan Chinese. Tapi kalau menurut gue itu bakalan jadi collab yang seru banget ya, pribumi dan Chinese, anjing. Aduh. Tapi kalau dikira-kira tuh ya ke Peak tuh masih jauh anjir. Akses ke sana ya susah lah pokoknya. Dan ntar kan gak lucu juga ya kalau ada yang telat pulang, ada yang tidur di depan toko-toko, toko-toko makanan di pantai. Kan di sana juga ada pantai gratis juga ya. Dan lama-kelamaan karena Citayam Fashion Week itu viral banget ya, trending, ada oknum yang lucu sih. Citayam Fashion Week tuh timbul dari, nggak tahu ya, anonimus atau ada yang menciptakan, atau mungkin dari media-media menciptakan. Langsung ada oportunis nih yang mencari keuntungan lah dari fenomena ini. Ya nggak salah sih sebenarnya, cuma ya jangan pakai ide orang juga. Itu kan ide orang itu loh, masa langsung mau dibikin hak cipta kan? Ya lo tau lah orangnya siapa. Gue pernah baca di Twitter emang sadis-sadis sih mulutnya. Katanya gini, ya gitulah, orang miskin pasti ya nggak jauh dikontenin sama tuh orang. Waduh. Nggak, tapi lucu sih. Ide orang, Indonesia tuh nggak jauh tuh sama kredit, sama copyright. Fuck lah copyright. Fuck lah kredit, ya kan? Nah, jadi fenomenanya adalah yang lagi rame tuh gini. Fenomena Citayam Fashion Week membuat Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven langsung ingin memiliki merek berlabel Citayam Fashion Week. Cemen anjing. Diketahui bahwa perusahaan Baim Wong telah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Berdasarkan keterangan yang terdapat pada situs PDKI, terdapat dua pihak yang mendaftarkan brand atas nama Citayam Fashion Week. Tuh ada dua ya, karena yang satu nggak terkenal, nggak dibahas lah, nggak diangkat, bangsat. Kalau ngelihat potensi ya yang kelas atas aja yang dihajar, yang terkenal lah yang dihajar. Pihak pertama adalah Indigo Aditya Nugroho, dan yang kedua yaitu perusahaan Baim Paula bernama Tiger Wong Entertainment. Sebagai informasi dari hasil Kompas.com minggu lalu, fenomena Citayam Fashion Week berasal dari kalangan anak muda yang pernah tinggal di luar Jakarta, seperti Depok, Citayam, Bojonggede, Bogor. Kalangan anak muda ini selalu nongkrong di kawasan Taman Kendal, Duku Atas. Selain nongkrong, anak muda juga tersebut memamerkan gaya busana nyentrik dan melakukan catwalk di area tersebut. Efek fenomena ini trotoar Kendal sekarang berubah menjadi Fashion Week. Dan Citayam Fashion Week juga seperti bandingnya Harajuku. Ada yang bilang predictable. Iyalah, Baim kontennya nggak jauh pokoknya dari kemiskinan, anjing. Sama kayak daftarin open mic ya di ranah komunitas stand up.
komedi. Iya, ada yang bilang orang kaya so asik. Oh iya. Sebagian sih so asik. Jancok, jincek emang kayak kurang duit bang. Jancek emang kayak kurang duit banget apa mereka, dah gimana? Masih kurang kaya kah? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pintar dibodohi, yang bodoh dibudayakan, acik, yang bodoh dibudayakan. Jadi kayak ada juga tuh pepatah bola sih kayaknya dari Dortmund kayaknya. Found by the poor, stolen by the rich. Anjing. Emang ya kalau mata oportunis kalau ngeliatin ginian tuh pasti kayak siapa cepat didapat gitu loh. Nah itu juga nggak apa namanya, itu familiar lah di Indonesia tuh. Kayak konten-konten yang kreatif disikat habis pasti sama industri gede. Terus ada yang bilang gitu, idenya dari orang menengah ke bawah, dicuri orang berduit, ntar orang menengah ke bawah tersingkirkan. Daripada begitu mending bina anak-anak CFW tiap pekan, dibina agar berhalak baik. Yo. Ya, jadi intinya sebenarnya sih ya jangan miskin nih agar gak dikontenin. Kasihan. Daripada mendingan sih pada cabut deh. Kalau menurut gue dari Fashion Week itu, dari Duku Atas, kalian bisa mungkin ke Pantai Indah Kapuk, kejauhan sih. Taman Ismail Marzuki tuh cakep padahal tuh tempat. Cuma nggak tahu ya nanti berbentrokannya dengan seniman kayak gimana ya. Akses kereta gampang tuh ke Taman Ismail Marzuki, dan tempatnya juga udah banyak renovasi lah, udah oke. Ada perpus juga tuh yang baru di sana, yang baru jadi atau baru direnovasi. Permasalahan dari fenomena mengambil hak kekayaan intelektual CFW itu adalah uang. Uang lagi. Sebenarnya sih nggak ada yang tahu ya apa maksud Baim mengambil hak kekayaan intelektual. Salahnya tuh ide orang sih, emang bangsat sih. Gue kadang suka sebel tuh. Jadi gue pernah ya ada cerita konten gue tuh ditiru sama orang. Wah, followersnya itu waktu itu gue 80.000, dia 800.000, kan bangsat ya. Dia kagak nggak ngasih kredit ke gue, dan gue cek profilnya dia tuh ditulis pers kayak gitu, dan gue tegur lah secara kasar. Enggak lah, gue kayak gitu nggak pakai baik-baik, secara kasar gue tegur. Setelah gue tegur nih, bukannya dia ngebenain maksudnya nyabut lah, ngasih kredit ke gue atau apa, malah persnya yang dihilangin. Anjing banget. Ya gitulah Indonesia. Tapi sekarang sih udah sepi ya konten dia, mampus gue. Nih ada masukan bagus nih. Menurut gue harus diambil alih pemerintah, jangan pihak-pihak tertentu, karena ujung-ujungnya pasti cuan. Ya, pemerintah. Ya dah, jangan dah. Mending harusnya tuh ada orang yang mengakomodir ya dari komunitas Citayam Fashion Week itu. Gue sampai ngerokok deh. Gak ngerokok inspirasi gak muncul bangsat ya. Jadi emang kalau ada di tongkrongan tuh kayak gini. Emang kalau di tongkrongan, kalau orang kayak udah masuk udah mulai gak asik. Ya Indonesia gak jauh-jauh ya dari budaya aji mumpung. Menurut pendapat gue, ya anak-anak ini harus dipecah nih menurut gue sih areanya tuh, karena Duku Atas tuh udah penuh banget. Masyarakat di sono tuh udah mengalahkan COVID kayaknya dah. Bangsat. Udah rame parah gitu sih. Semua orang kayak FOMO itu. Gue sempet hampir FOMO sih. Cuma pas gue lihat kabar di sosmed, udah mulai gak asik nih kayaknya nih. Udah mulai, ya space-nya udah mulai keambil ya sama seleb-seleb.
Tapi ya balik lagi, opportunity tuh ya emang untuk siapa aja sih sebenarnya, cuma ya tahu diri dikit lah gitu. Banyak komentar-komentar yang definisi dieksploitasi oleh orang kaya. Siap. Ya udah, cukup sekian aja konten protes masyarakat kali ini. Semoga anak-anak CTM ini bisa menemukan jalan keluarnya ya. Entah itu mereka berpencar lah ke Taman Ismail Marzuki, ke SCBD yang asli. Wah, cuma agak sulit sih SCBD, pasti diusir-usirin tuh sama satpamnya. Ya cukup sekian konten protes masyarakat kali ini. Sampai berjumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Maafin Mbak Im ya Allah. Bye-bye.